Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. 3 hari. Waktu terasa berjalan seperti tetesan infus yang lambat di pembuluh darah ibu. Pasti, tanpa henti, namun terasa menyakitkan dalam setiap detiknya. 3 hari sebelum napasnya berhenti, rumah kami sudah lebih dulu mati. Udara terasa pekat seperti kain beludru basah, meredam semua suara kecuali 2 hal. Desah napas ibu yang dangkal dan patah, serta detak jam dinding tua di ruang tengah yang seolah menjadi pengetuk palu vonis. Aku duduk di kursi kayu di samping ranjangnya, memandangi sosok yang melahirkanku. Ibu bukan lagi wanita dengan tawa renyah yang bisa membuat bunga di halaman ikut tersenyum. Kini, ia adalah bayangan dari dirinya yang dulu, kulitnya sepucat kertas, membungkus tulang yang menonjol. Matanya lebih sering terpejam, dan bahkan dalam tidurnya, keningnya berkerut seolah sedang bertarung dalam mimpi buruk yang tak berkesudahan. Aroma antiseptik dan obat-obatan menusuk hidungku, berusaha keras mengalahkan wangi melati dari pelembut pakaiannya yang samar-samar masih tertinggal. Sebuah pertempuran aroma yang menyedihkan, sama seperti pertempuran yang terjadi di dalam tubuhnya. Ayah duduk di sofa sudut ruangan, punggungnya membungkuk seolah menanggung beban seluruh dunia. Matanya yang biasanya tajam dan penuh wibawa, kini merah dan kuyu, terpaku pada lantai seolah ada jawaban di celah ubin porselen itu. Kakakku, Bima, berdiri di ambang pintu, bersandar pada kusen dengan tangan terlipat di dada. Rahangnya mengeras. Sebuah topeng ketegaran yang kutahu betul di baliknya ada kerapuhan yang sama denganku. Kami bertiga adalah satelit yang mengorbit pada pusat tata surya kami yang sedang meredup. Berbakti, khawatir, namun tak berdaya. Kamu sudah makan, Dik? Suara Bima serak, memecah keheningan yang sakral. Aku hanya menggeleng tanpa menoleh. Perutku terasa terpilin, menolak apapun selain air putih. Bagaimana bisa aku menelan makanan ketika ibu bahkan kesulitan menelan air liurnya sendiri? Bima menghela napas panjang, suara yang syarat akan frustrasi dan kesedihan. Ia lalu melangkah masuk, meletakkan tangannya di bahuku, meremasnya pelan. Sebuah gestur yang berarti, aku di sini, kita hadapi ini bersama. Tapi kebersamaan pun terasa hampa saat menghadapi perpisahan. Hari itu, entah dorongan dari mana, aku merasa perlu melakukan sesuatu. Apa saja. Sesuatu yang normal, yang bisa mengalihkan pikiranku dari hitung mundur yang kejam ini. Aku memutuskan untuk membersihkan kamar ibu. Sebuah tindakan sia-sia, karena kamar ini sudah bersih, tapi tanganku butuh bergerak. Aku mulai mengelap meja nakas, menata botol-botol obat yang berjejer seperti prajurit kecil yang kalah perang. Pandanganku lalu jatuh ke kolong ranjang. Sedikit berdebu. Sempurna. Aku berlutut, meraih kemoceng dan mulai membersihkan lantai di bawah tempat tidur ibu. Di antara gulungan debu dan sebuah kancing baju yang lepas, jemariku menyentuh sesuatu yang lain. Kertas, terlipat kecil menjadi persegi yang tebal dan sudah agak kumal. Mungkin daftar belanjaan lama atau resep yang jatuh. Aku menariknya keluar, membukanya perlahan di bawah cahaya lampu tidur yang temaram. Jantungku yang sedari tadi berdetak lamban dan berat, tiba-tiba berhenti sejenak. Tulisan tangan. Bukan tulisan tangan ibu yang rapi dan indah seperti yang ku kenal. Ini adalah goresan-goresan gemetar, ditekan begitu kuat hingga nyaris merobek kertas. Tinta birunya sedikit luntur di beberapa tempat, seolah terkena tetesan air mata atau keringat dingin. Hanya ada satu kalimat, ditulis dengan huruf kapital yang tidak rata. Hati-hati, di rumah ini ada pembunuh. Napas tertahan di tenggorokanku. Aku membaca kalimat itu lagi. Dan lagi. Kata-kata itu melompat dari kertas, menari-nari di depan mataku, berubah menjadi monster mengerikan. Pembunuh? Di rumah ini? Rumah tempat aku tumbuh. Tempat paling aman yang kukenal di dunia? Gelombang pertama adalah penyangkalan. Ini pasti omong kosong. Delusi. Ibu meminum begitu banyak obat. Beberapa di antaranya adalah pereda nyeri yang kuat. Ayah pernah bilang obat-obatan itu bisa menyebabkan halusinasi. Ya, itu pasti alasannya. Ibu sedang tidak dalam kesadaran penuh saat menulis ini.
Ia mungkin melihat bayangan di sudut ruangan dan mengiranya sebagai ancaman. Aku melipat kertas itu dengan cepat. Jemariku sedikit gemetar, dan memasukkannya ke dalam saku celana. Tapi menyembunyikan kertas itu tidak bisa menyembunyikan perasaan dingin yang mulai merayap di tulang punggungku. Aku bangkit, mencoba bersikap normal. Tapi mataku kini bekerja secara berbeda. Aku melirik ayah. Ia masih di posisi yang sama, menunduk. Tapi sekarang, punggungnya yang bungkuk tidak lagi terlihat seperti menanggung kesedihan, melainkan seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Tangannya yang terkepal di pangkuan. Apakah itu tanda duka? Atau amarah yang tertahan? Lalu pandanganku beralih ke Bima. Ia sedang menuangkan air ke gelas untuk ibu. Gerakannya cekatan dan penuh perhatian. Tapi tatapannya, ada kilat aneh di matanya saat ia melihat ke arah ibu. Apakah itu kasih sayang? Atau sesuatu yang lain? Sesuatu yang lebih dingin, lebih terhitung? Pikiranku menjadi liar. Rumah yang tadinya hanya berisi kesedihan, kini terasa terisi oleh ancaman yang tak terlihat. Setiap derit lantai kayu terdengar seperti langkah seorang penguntit. Setiap kali ayah atau Bima bergerak, mataku mengikuti mereka dengan waspada. Perasaan tidak nyaman yang awalnya hanya sebuah riak kecil, kini telah menjadi badai paranoia di dalam diriku. Aku mencoba meyakinkan diriku lagi. Ini konyol. Mereka adalah keluargaku. Ayah yang mengajariku naik sepeda. Bima yang selalu membelaku saat diganggu di sekolah. Mereka mencintai ibu sama sepertiku. Tapi tulisan tangan yang gemetar itu terasa begitu nyata, begitu mendesak. Itu bukan tulisan orang yang berhalusinasi. Itu adalah tulisan orang yang ketakutan setengah mati. Aku kembali duduk di kursi. Kertas di sakuku terasa membakar kulitku. Aku menatap wajah ibu yang terlelap. Wajah yang damai. Namun kini aku bertanya-tanya, kedamaian macam apa yang ada di baliknya? Apakah ia sedang melarikan diri dari kenyataan yang begitu mengerikan? Sore itu, suasana di rumah kami telah berubah total, setidaknya bagiku. Kesedihan yang kami bagi bersama kini terasa tercemar oleh kecurigaan yang membusuk. Rumah ini bukan lagi sekadar tempat duka. Ia telah menjadi sangkar, dan aku merasa terperangkap di dalamnya bersama dua orang yang paling kucintai, yang salah satunya, mungkin, adalah seorang pembunuh. Malam itu, aku tidak tidur. Setiap kali mataku terpejam, huruf-huruf kapital yang bengkok itu seolah tercetak di balik kelopak mataku. Pembunuh. Kertas di sakuku terasa seperti bara api. Sebuah rahasia panas yang tidak bisa kubuang dan terlalu berbahaya untuk kusimpan. Aku menghabiskan malam dengan duduk di kegelapan kamarku, mendengarkan simfoni rumah tua kami yang kini terdengar seperti musik latar sebuah film horor. Derit kayu di lantai atas bukan lagi sekadar kayu yang memuai, tapi langkah kaki seseorang yang berjingkat. Desau angin di sela-sela jendela bukan lagi nyanyian alam, tapi bisikan-bisikan tanpa makna yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku berusaha membuang pikiran itu, mencoba merasionalisasikannya berulang kali. Ini efek dari stres dan kurang tidur. Aku sedang berduka, dan pikiranku memainkan trik kejam. Catatan itu hanyalah produk dari pikiran ibu yang sedang dikaburkan oleh penyakit dan obat-obatan. Logika berkata begitu, tetapi instingku menjeritkan hal yang berbeda. Instingku mengatakan bahwa peringatan itu adalah satu-satunya hal yang nyata di tengah lautan kesedihan dan kepura-puraan ini. Paginya, aku turun ke ruang makan dengan lingkaran hitam di bawah mata. Ayah dan Bima sudah duduk di meja, sarapan dalam keheningan yang canggung. Aroma kopi yang biasanya menenangkan kini terasa asam di hidungku. Aku mengambil selembar roti, tetapi tenggorokanku menolaknya. "Tidurmu nyenyak?" tanya ayah, tanpa mengangkat pandangannya dari cangkir kopinya. Pertanyaan basa-basi, tetapi di telingaku terdengar seperti sebuah interogasi. Apakah ia mencoba mencari tahu apakah aku mendengar sesuatu semalam? Seperti biasa. Jawabku singkat, terlalu singkat. Bima menatapku. Matanya menyipit. "Kamu pucat sekali. Sakit?" "Hanya lelah," balasku. Aku bisa merasakan tatapan mereka, menganalisis setiap gerak-gerikku. Atau mungkin itu hanya imajinasiku? Paranoia ini seperti jamur, tumbuh subur di sudut-sudut gelap pikiranku,
mengubah setiap interaksi normal menjadi sesuatu yang sinis dan mengancam. Saat Bima mengulurkan wadah selai, aku sedikit tersentak, seolah tangannya bisa saja memegang pisau. Ia menarik tangannya kembali dengan ekspresi bingung di wajahnya. Aku segera kembali ke kamar ibu, menjadikan tugas merawatnya sebagai alasan untuk melarikan diri dari mereka. Kondisi ibu hari ini tampak sedikit lebih baik. Matanya terbuka dan ada seberkas cahaya kesadaran di sana. Saat aku menyeka wajahnya dengan kain basah yang hangat, ia tersenyum lemah. Senyum yang begitu ku kenal. Senyum yang bisa meluluhkan semua ketakutan. "Anakku sayang," bisiknya. Suaranya seperti gesekan daun kering, tapi itu adalah suara ibu. Tangan kurusnya terangkat, membelai pipiku. "Jangan terlalu lelah, ya?" Air mataku langsung menggenang. Inilah ibuku. Wanita lembut yang tidak mungkin berpikir tentang pembunuh. Dalam sekejap, semua kecurigaan dan ketakutan yang kubangun semalaman runtuh. Kertas itu pasti sebuah kesalahan. Sebuah mimpi buruk yang terbawa ke dunia nyata. Aku memeluk tangannya, menciumnya, dan merasakan beban berat terangkat dari pundakku. "Ibu istirahat saja. Aku di sini," kataku, merasa konyol karena paranoia gilaku. Namun, momen kelegaan itu hanya bertahan sekejap. Sore harinya, saat aku sedang membacakan cerita untuknya, sesuatu berubah. Matanya yang tadi menatapku dengan penuh kasih, tiba-tiba menjadi kosong. Tatapannya menembus diriku, terpaku pada sudut ruangan yang remang-remang di belakangku. Pupilnya melebar, dan napasnya menjadi cepat dan pendek. "Ibu, ada apa?" tanyaku. Jantungku mulai berdebar kencang lagi. Ia tidak menjawab. Bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Lalu ia mulai bergumam. Kata-katanya tidak jelas, bercampur aduk menjadi rentetan suara yang menakutkan. Tangannya mencengkeram selimut dengan erat. Buku-buku jarinya memutih. Jangan biarkan dia masuk." Gumamnya. Lebih jelas kali ini. Matanya masih terpaku pada sudut yang sama. Dia menunggu. Selalu menunggu di sana. Aku menoleh ke belakang dengan cepat. Tidak ada apa-apa di sana. Hanya lemari pakaian kayu jati yang besar dan bayangannya yang memanjang di lantai. Tapi ketakutan di mata ibu begitu nyata. Begitu menular. Aku bisa merasakan hawa dingin menjalari ruangan. Tiba-tiba, ibu mengangkat tangannya yang gemetar, menunjuk lurus ke arah lemari itu. "Pergi, pergi kau!" teriaknya dengan sisa tenaga yang ia miliki. Suaranya pecah dan penuh teror. Aku melompat dari kursi, berlari ke sisi ranjangnya, mencoba menenangkannya. "Ibu, tenang. Tidak ada siapa-siapa di sini. Hanya aku." Tapi ia seolah tidak melihat atau mendengarku. Ia terus meracau, matanya liar, tubuhnya bergetar hebat. Bima dan ayah masuk ke kamar, terkejut oleh teriakan ibu. Ayah segera membantuku memegangi ibu, sementara Bima menyiapkan suntikan penenang yang selalu tersedia. Setelah obat itu bekerja, tubuh ibu menjadi lemas dan ia kembali tertidur. Tapi wajahnya tidak lagi damai. Keningnya masih berkerut. Seolah bahkan dalam tidurnya pun ia masih berlari dari sesuatu yang mengerikan. Aku tidak tahan lagi. Aku mengikuti ayah keluar dari kamar. "Ayah, sebenarnya ibu kenapa?" tanyaku dengan suara bergetar, berusaha menahan isak tangis. Tadi itu bukan sekadar halusinasi biasa. Dia benar-benar ketakutan. Ayah memijat pelipisnya, tampak sangat lelah. Sudah ayah bilang, ini efek dari penyakitnya. Tumor di otaknya menekan bagian-bagian yang mengontrol emosi dan persepsi. Dokter sudah menjelaskan ini pada kita. Tapi dia menunjuk. Dia seperti melihat seseorang di sana. Desakku. Itu hanya bayangan. "Nak, pikiran orang sakit itu rapuh. Jangan terlalu kamu pikirkan, nanti kamu ikut sakit," jawab ayah. Nadanya datar, seolah sudah mempersiapkan jawaban ini. Ia menepuk bahuku sekilas, lalu berjalan pergi menuju ruang kerjanya, menutup pintu di belakangnya. Penjelasannya masuk akal. Sangat logis. Tapi hatiku menolaknya. Caranya menjawab terlalu tenang, terlalu defensif.
Ia tidak mencoba menenangkanku. Ia mencoba membungkamku. Aku kembali ke kamarku. Tanganku merogoh saku dan mengeluarkan kertas kumal itu sekali lagi. Hati-hati, di rumah ini ada pembunuh. Bayangan ibu yang menunjuk ke sudut gelap dan wajah ayah yang tanpa ekspresi berkelebat di benakku. Kini aku yakin. Ini bukan delusi. Ibu sedang mencoba memberitahuku sesuatu. Dan ayah sedang mencoba menyembunyikannya. Paranoiaku bukan lagi sekadar perasaan. Ia telah menjadi sebuah keyakinan. Dan aku sendirian, terperangkap dalam rumah yang menyimpan rahasia mematikan ini. Hari berikutnya adalah hari kedua sebelum kematian ibu. Waktu terasa semakin menipis, seperti pasir yang mengalir deras di jam pasir takdir. Keyakinanku semalam telah mengeras menjadi batu granit yang dingin di dalam dadaku. Aku bukan lagi seorang anak yang berduka dan paranoid. Aku adalah seorang detektif di nerakaku sendiri, seorang penjaga yang harus mengungkap kebenaran sebelum semuanya terlambat. Setiap gerak-gerik ayah dan Bima kini kuamati di bawah mikroskop kecurigaan. Cara ayah memegang pisau saat mengoleskan mentega ke rotinya. Cara Bima menutup pintu kamar ibu dengan terlalu pelan, seolah takut membangunkan bukan hanya ibu, tapi juga rahasia yang tertidur. Aku tahu aku harus bertindak. Menunggu hanya akan membuatku gila dan tidak akan mengubah apapun. Aku harus mendapatkan konfirmasi langsung dari sumbernya. Dari ibu sendiri. Aku membutuhkan satu momen, satu celah singkat di antara kabut penyakit dan obat-obatan, di mana matanya kembali menjadi miliknya, di mana ia bisa melihatku dan mengerti. Aku memutuskan untuk membawa kertas itu padanya. Sebuah pertaruhan yang sangat berbahaya. Reaksinya bisa saja memicu serangan panik yang lebih parah, memperburuk kondisinya. Atau lebih buruk lagi, ayah atau Bima bisa masuk dan melihatku melakukannya. Tapi risiko untuk tidak melakukan apa-apa terasa jauh lebih besar. Pagi itu, kondisi ibu sangat lemah. Ia lebih banyak tidur. Napasnya nyaris tak terdengar. Aku duduk di sisinya, memegang tangannya yang dingin, menunggu dengan kesabaran seorang pemburu. Kertas itu terlipat rapi di dalam genggamanku yang berkeringat. Terasa seperti jimat sekaligus kutukan. Aku mengabaikan panggilan ayah untuk sarapan dan ajakan Bima untuk berjalan-jalan sebentar mencari udara segar. Aku tidak akan meninggalkan pos jagaku. Tidak hari ini. Kesempatan itu datang menjelang sore, saat cahaya matahari keemasan menembus jendela, melukis garis-garis hangat di lantai. Ibu bergerak pelan. Kelopak matanya bergetar sebelum akhirnya terbuka. Untuk beberapa saat, matanya masih berkabut, kosong. Tapi kemudian, ia mengerjap beberapa kali, dan fokusnya perlahan-lahan terkumpul. Ia menatapku, dan aku melihatnya di sana, kilatan pengenalan, secercah jiwa ibu yang kukenal. Haus! Bisiknya, suaranya serak, jantungku berdebar kencang. Ini dia. Momenku. Aku segera membantunya minum dengan sedotan, menopang kepalanya dengan lembut. Setelah beberapa tegukan, ia tampak sedikit lebih segar. Ia menatapku lagi, dan kali ini ada senyum tipis di bibirnya. Terima kasih, sayang. Ucapnya. Tanganku gemetar hebat. Sekarang atau tidak sama sekali. Aku melirik ke arah pintu yang tertutup. Aku bisa mendengar suara televisi dari ruang keluarga. Ayah dan Bima sedang tidak berada di dekat sini. Dengan gerakan cepat, aku mengeluarkan kertas itu dari genggamanku dan membukanya di depan ibu, memastikan hanya ia yang bisa melihatnya. Ibu, bisikku pelan. Apa ini tulisan ibu? Awalnya, ia hanya menatap kertas itu dengan pandangan bingung. Matanya yang tua berusaha fokus pada tulisan tangan yang gemetar itu. Lalu, seolah sebuah saklar telah dinyalakan di otaknya. Pemahaman menerjang wajahnya seperti gelombang pasang. Pupil matanya melebar seketika. Senyum tipis di bibirnya lenyap, digantikan oleh topeng horor yang murni. Warna pucat di wajahnya seolah semakin terkuras habis, membuatnya tampak seperti porselen retak. Napasnya tertahan. Ia tidak berteriak. Reaksinya jauh lebih mengerikan dari itu. Itu adalah keheningan yang memekakan telinga dari seseorang yang baru saja melihat hantu terburuknya. Tiba-tiba, tangannya yang lemah dan kurus itu mencengkeram pergelangan tanganku dengan kekuatan yang mengejutkan,
Kuku-kukunya menancap di kulitku. Kekuatan itu bukan berasal dari otot, tapi dari teror. Matanya membelalak, menatapku dengan putus asa, seolah mencoba menuangkan seluruh peringatan di dunia melalui tatapannya saja. Ia membuka mulutnya, mencoba bicara. Tapi yang keluar hanyalah desisan lirih yang menyakitkan. Dia. Hanya itu yang berhasil ia ucapkan sebelum matanya berputar ke atas. Cengkeramannya di tanganku melemas, dan kepalanya terkulai kembali ke bantal. Gelombang kejang kecil mengguncang tubuhnya sesaat. Sebelum akhirnya ia kembali tenang, tergelincir ke dalam jurang ketidaksadaran yang dalam. Aku terpaku di tempat. Napasku tercekat di paru-paru. Kertas itu masih tergeletak di atas selimut. Reaksi ibu bukanlah kebingungan atau efek samping obat. Itu adalah pengakuan. Konfirmasi yang paling mengerikan. Peringatan itu nyata. Ancaman itu nyata. Dan ibu tahu siapa orangnya. Dengan tangan yang masih gemetar hebat karena adrenalin dan ketakutan, aku segera menyambar kertas itu dan memasukkannya kembali ke saku. Aku merapikan selimut ibu, mencoba membuat semuanya tampak normal, seolah tidak ada apapun yang terjadi. Tapi di dalam diriku, dunia telah jungkir balik. Pintu kamar terbuka. Bima masuk, membawa nampan berisi sup hangat. "Bagaimana keadaan ibu?" tanyanya, melirik ibu yang terlelap. "Baru saja tidur lagi," jawabku, berusaha keras menjaga suaraku agar tetap stabil. "Tadi sempat sadar sebentar. Minta minum." Bima mengangguk, meletakkan nampan di meja. "Syukurlah. Setidaknya ada kemajuan." Aku menatapnya. Wajahnya yang penuh perhatian, senyumnya yang tulus. Bagaimana bisa orang ini menjadi seorang pembunuh? Atau ayah? Bagaimana bisa mereka menyembunyikan sisi gelap yang begitu mengerikan di balik topeng kasih sayang keluarga? Namun, bayangan mata ibu yang membelalak ngeri telah membakar semua keraguan. Aku tidak lagi peduli pada logika atau kenangan masa lalu. Yang aku pegang sekarang adalah kebenaran yang ditunjukkan oleh ibu di ambang kematiannya. Salah satu dari mereka, atau mungkin keduanya, adalah monster. Dan ibu, dalam perjuangannya yang sia-sia, telah mencoba memberitahuku. Usahanya mungkin gagal, tetapi pesannya telah sampai. Dan kini, beban untuk bertahan hidup dan mengungkap kebenaran ada di pundakku. Aku menatap Bima, yang dengan telaten menyeka sedikit sup yang menetes di sudut nampan. Gerakannya penuh perhatian, raut wajahnya tulus. Wajah yang sama yang dulu menangis saat lututku berdarah karena jatuh dari sepeda. Wajah yang sama yang tersenyum bangga saat aku lulus sekolah. Bagaimana bisa wajah itu milik seorang monster? Paranoia dan kepastian kini berperang di dalam diriku. Mataku melihat seorang kakak yang penyayang, tapi hatiku, yang telah disentuh oleh teror ibu, menjeritkan hal yang berbeda. Setiap kebaikannya terasa seperti sandiwara yang dimainkan dengan sempurna. "Kamu juga harus makan, Dik. Nanti kamu sakit," katanya lembut, menoleh padaku. "Aku buatkan sup juga untukmu." Aku hanya mengangguk kaku, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Aku harus keluar dari ruangan ini. Udara terasa menyesakkan, seolah dinding-dindingnya merapat. Aku berjalan melewatinya, bergumam akan makan di dapur, dan nyaris berlari keluar dari kamar. Aku butuh ruang. Aku butuh berpikir. Di dapur, aku duduk termangu di depan semangkuk sup yang mulai mendingin. Uapnya yang mengepul seolah membawa serta kepingan-kepingan memori yang selama ini terkubur. Aku mulai menggali, menyisir kembali ingatan-ingatan beberapa bulan terakhir, mencari sebuah titik awal, sebuah retakan pertama di fasad keluarga kami yang tampak sempurna. Ingatanku berhenti pada sebuah malam sekitar 6 bulan yang lalu. Saat itu, kondisi ibu baru mulai menurun. Ia sering mengeluh sakit kepala. Aku terbangun di tengah malam karena haus dan saat melewati ruang kerja ayah, aku mendengar suara-suara tertahan. Bukan teriakan, tapi pertengkaran sengit yang ditekan. Aku berhenti di balik pintu yang sedikit terbuka. Ini sudah keterlaluan. Suara ibu terdengar bergetar, syarat akan amarah dan kekecewaan. "Uang itu untuk masa depan anak-anak, bukan untuk melunasi kebodohanmu." Aku tidak punya pilihan lain.
balas ayah. Suaranya serak dan putus asa. Kamu pikir aku mau ini terjadi? Semuanya akan baik-baik saja. Aku janji akan membereskannya. Janji? Janjimu sudah tidak ada harganya lagi. Desis ibu. Pengorbanan yang aku berikan selama ini. Kamu sia-siakan begitu saja. Setelah itu hanya ada suara isak tangis ibu yang tertahan. Aku yang saat itu masih naif, segera kembali ke kamar. Berpikir itu hanyalah pertengkaran biasa soal keuangan yang akan membaik esok hari. Tapi sekarang, percakapan itu terdengar berbeda. Kata, pengorbanan, menggema di telingaku. Pengorbanan apa? Dan, kebodohan. Apa yang telah ayah lakukan hingga membuat ibu begitu hancur? Kenangan lain muncul. Tentang Bima. Kakakku yang dulu sering pulang malam dan berselisih paham dengan ayah soal pekerjaan. Tiba-tiba berubah total sekitar 3 bulan lalu. Ia menjadi anak yang penurut, berhenti dari pekerjaannya yang tidak jelas, dan mulai membantu ayah mengurus bisnis keluarga. Ia menjadi sangat protektif terhadap ibu. Saat itu, kupikir ia akhirnya dewasa. Tapi sekarang, perubahan drastis itu terasa janggal. Apakah itu bentuk penebusan dosa? Atau sebuah peran yang ia mainkan untuk menutupi sesuatu? Pikiran-pikiran ini mendorongku. Aku tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Aku harus mencari bukti. Ruang kerja ayah. Tempat itu selalu terlarang bagi kami. Ayah selalu bilang ia butuh privasi untuk bekerja. Sekarang, privasi itu terdengar seperti sebuah benteng untuk menyembunyikan rahasia. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Sore harinya, Bima harus pergi ke apotek untuk menebus resep obat ibu yang baru, dan ayah menemaninya, mengatakan ada beberapa urusan di bank yang harus ia selesaikan. Kami mungkin agak lama. Jaga ibu baik-baik, kata ayah sebelum pergi. Jantungku berdegup kencang saat mendengar suara mobil mereka menjauh dari rumah. Ini adalah kesempatanku. Setelah memastikan ibu tertidur pulas, aku berjingkat menuju ruang kerja ayah. Pintu itu tidak dikunci. Tanganku gemetar saat memutar knopnya. Ruangan itu rapi dan beraroma kopi basi serta kertas tua. Mataku segera menyapu seluruh ruangan, mencari sesuatu yang tidak pada tempatnya. Laci-laci meja terkunci. Lemari arsip juga terkunci. Rasa frustrasi mulai menjalari diriku. Tentu saja ia akan mengunci semuanya. Lalu mataku tertuju pada sebuah kotak kayu berukir yang terletak di rak buku paling atas. Tersembunyi di belakang beberapa buku tebal tentang hukum bisnis. Kotak itu tampak tua dan tidak mencurigakan. Lebih seperti kotak souvenir. Didorong oleh insting, aku mengambil kursi, memanjat, dan meraih kotak itu. Tidak terkunci. Napas tertahan di tenggorokanku saat aku membukanya. Di dalamnya bukan surat-surat tua atau kenang-kenangan. Isinya adalah tumpukan dokumen. Dan yang paling atas membuat darahku seolah membeku. Sebuah polis asuransi jiwa. Atas nama ibu. Nilainya sangat besar. Cukup untuk menyelesaikan masalah keuangan apapun. Yang lebih mengerikan adalah tanggal polis itu dikeluarkan. 4 bulan yang lalu, tepat saat sakit kepala ibu menjadi semakin parah. Dan nama penerima manfaat tunggal yang tercantum di sana adalah nama ayah. Aku terduduk di lantai. Dokumen itu terlepas dari tanganku yang lemas. Semuanya menjadi jelas. Pertengkaran itu. Perubahan sikap Bima. Dan kini, polis asuransi ini. Ini bukan lagi sekadar paranoia. Ini adalah motif. Dingin, kejam, dan terencana. Sakitnya ibu bukanlah sebuah tragedi. Itu adalah sebuah kesempatan. Tiba-tiba, aku mendengar suara gerbang depan dibuka, diikuti oleh deru mobil yang memasuki halaman. Mereka kembali. Jauh lebih cepat dari perkiraanku. Panik menjalari seluruh tubuhku. Dengan gerakan panik, aku memasukkan kembali dokumen itu ke dalam kotak, menaruhnya persis di tempat semula di belakang buku-buku, dan meletakkan kursi kembali ke tempatnya. Aku berlari keluar dari ruang kerja, menutup pintu dengan pelan, dan tiba di ruang tengah tepat saat ayah dan Bima membuka pintu depan. "Sudah kembali?" tanyaku, berusaha terdengar sesantai mungkin, meskipun jantungku serasa akan meledak dari dadaku.
Urusan di bank cepat selesai, jawab ayah, menatapku sekilas. Tatapannya terasa berbeda. Apakah ia curiga? Apakah aku meninggalkan jejak? Aku kembali ke pos jagaku di samping ranjang ibu. Tapi kini semuanya telah berubah. Rumah ini bukan lagi sangkar, tapi sebuah ladang perburuan. Dan aku tahu, aku adalah target berikutnya. Karena kini, aku bukan hanya seorang anak yang berduka. Aku adalah seorang saksi. Hari terakhir. Ungkapan itu terus berulang di kepalaku seperti mantera yang menakutkan. Hari terakhir ibu, dan mungkin juga hari terakhirku. Malam sebelumnya, aku tidak tidur barang sedetik pun. Aku berbaring di tempat tidurku yang dingin, memeluk guling erat-erat, dengan telinga yang waspada terhadap setiap suara. Pengetahuan tentang polis asuransi itu telah mengubah segalanya. Paranoia telah bermetamorfosis menjadi kepastian yang dingin dan tajam. Ayah dan Bima bukan lagi keluargaku. Mereka adalah serigala berbulu domba, predator yang menunggu dengan sabar mangsanya yang terakhir. Dan aku, dengan rahasia yang kubawa, telah melukis target besar di punggungku. Pagi itu, aku mengenakan topeng. Topeng seorang anak yang lelah dan berduka, tetapi patuh. Aku harus memainkan peranku dengan sempurna. Satu saja kesalahan, satu saja tatapan mata yang terlalu lama atau pertanyaan yang salah, bisa menjadi akhir bagiku. Saat aku turun untuk sarapan, suasana di meja makan terasa lebih berat dari biasanya. Atau mungkin itu hanya perasaanku saja. Pagi, sapaku, suaraku serak. Pagi, jawab ayah. Matanya menatapku dari balik koran. Tatapan yang sama seperti semalam, tajam dan menyelidik. Tidurmu nyenyak. Pertanyaan yang sama seperti 2 hari yang lalu, tapi kini terdengar seperti ancaman. Lumayan, jawabku sambil mengambil selembar roti, memaksakan tanganku agar tidak gemetar. Bima meletakkan segelas susu di depanku. Minumlah, kamu butuh energi. Aku menatap gelas itu. Susu putih yang tampak polos. Tapi di mataku, itu bisa saja berisi racun. Aku tersenyum tipis. Nanti saja, Kak. Aku mau kopi. Aku bangkit dan membuat kopi sendiri, mengawasi setiap langkahku, merasakan tatapan mereka di punggungku. Setiap tindakan normal kini menjadi sebuah pernyataan. Aku masih memegang kendali. Aku tidak akan membiarkan mereka meracuniku dengan mudah. Permainan mematikan ini berlanjut sepanjang hari. Aku berpura-pura membaca di samping ranjang ibu. Padahal mataku terus-menerus melirik ke arah pintu, dan pikiranku berpacu menyusun rencana. Aku harus pergi. Aku harus lari dan mencari bantuan. Tapi bagaimana? Aku tidak bisa meninggalkan ibu. Dan jika aku lari, mereka akan tahu bahwa aku tahu. Mereka akan mengejarku. Ponselku. Aku harus menghubungi seseorang. Dengan gerakan yang dibuat sesantai mungkin, aku merogoh saku celanaku. Kosong. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku menepuk-nepuk sakuku yang lain. Tidak ada. Aku ingat meletakkannya di meja samping tempat tidurku semalam. Cari apa? Suara Bima membuatku terlonjak. Ia sudah berdiri di ambang pintu, mengamatiku. Entah sejak kapan ia di sana. Ponselku. Sepertinya aku lupa menaruhnya di mana. Jawabku, berusaha terdengar biasa saja. Oh, tadi ayah lihat ada di ruang kerja. Mungkin kamu tinggalkan di sana semalam. Katanya dengan santai. Ruang kerja. Tentu saja. Perangkap telah dipasang. Mereka tahu aku masuk ke sana. Atau mereka hanya ingin memancingku? Oke, terima kasih, Kak. Kataku, memaksakan senyum. Aku tidak akan masuk ke sana. Tidak sendirian. Aku memutuskan untuk memeriksa telepon rumah di ruang tengah. Gagangnya kuangkat. Tidak ada nada sambung. Mati. Aku mencoba menekan-nekan tombolnya. Berpura-pura bingung. Jaring itu semakin mengencang. Mereka telah memutus semua komunikasiku dengan dunia luar. Aku benar-benar terperangkap. Rasa putus asa yang dingin mulai merayapiku. Aku kembali ke kamar ibu. Satu-satunya tempat yang terasa sedikit aman. Ibu masih terlelap. Wajahnya begitu damai.
seolah tidak menyadari neraka yang sedang terjadi di sekelilingnya. Aku duduk di sisinya, menggenggam tangannya. Inilah satu-satunya kekuatanku. Aku harus bertahan untuknya. Menjelang malam, kondisi ibu memburuk dengan cepat. Napasnya menjadi pendek dan tersengal-sengal. Ayah dan Bima tampak cemas. Tapi kecemasan mereka di mataku terlihat seperti antisipasi seorang aktor yang menunggu pertunjukan puncaknya. Mereka memanggil dokter keluarga, yang datang dan memberikan suntikan morfin untuk meredakan rasa sakitnya. Tidak banyak lagi yang bisa kita lakukan, kata dokter itu dengan nada sedih kepada ayah. Biarkan beliau istirahat dengan nyaman. Setelah dokter pergi, hanya kami bertiga yang berdiri di sekitar ranjang ibu. Keheningan terasa berat. Hanya dipecah oleh suara napas ibu yang semakin lemah. Dan kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di tengah kabut morfin dan ambang kematian, mata ibu terbuka. Matanya tidak lagi kosong atau ketakutan. Matanya jernih, dan ia menatap lurus ke arahku. Ada cinta yang begitu besar di sana, juga permohonan maaf. Ia menggerakkan bibirnya, dan sebuah bisikan yang nyaris tak terdengar keluar. Hanya untukku. Nak, cepat pergi dari rumah ini. Itu adalah kata-kata terakhirnya. Setelah bisikan itu, matanya perlahan-lahan kehilangan cahayanya. Sebuah napas panjang dan bergetar keluar dari paru-parunya. Dan kemudian hening. Aku terpaku. Kata-katanya menusuk jantungku seperti belati es. Di saat yang sama, aku merasakan sebuah tangan di bahuku. Itu tangan ayah. Ibumu sudah pergi, katanya. Suaranya bergetar karena emosi yang dibuat-buat. Aku menoleh, menatap ayah, lalu Bima. Wajah mereka basah oleh air mata buaya. Mereka menangis untuk wanita yang baru saja mereka bunuh secara perlahan. Dan saat itu, aku syok. Kebenaran menghantamku dengan kekuatan penuh. Aku tidak hanya berhadapan dengan keserakahan. Ini lebih dari itu. Polis asuransi itu hanyalah bagian kecil dari sebuah teka-teki yang jauh lebih gelap. Aku menatap Bima. Perubahan sikapnya, keprotektifannya yang aneh. Ternyata, Bima bukanlah kaki tangan. Ia adalah dalangnya. Dan ayahku yang lemah dan putus asa, telah menjadi pion dalam permainan mengerikan anaknya sendiri. Dunia menyempit menjadi satu titik. Ranjang tempat ibu terbaring kini sunyi senyap. Bisikan terakhirnya masih terngiang di telingaku. Sebuah gema putus asa yang membakar jiwaku. Di belakangku, isak tangis ayah dan Bima terdengar seperti musik latar yang sumbang dalam sebuah pertunjukan horor. Kebenaran yang baru saja terungkap, bahwa Bima adalah dalangnya, tidak membuatku berteriak. Sebaliknya, ia membekukanku dalam es. Aku tahu, satu reaksi yang salah, satu tatapan syok yang terlalu kentara, akan menandai akhir permainanku. Maka, aku melakukan satu-satunya hal yang bisa kulakukan. Aku menangis. Aku membiarkan air mata yang tadinya kutahan karena ketakutan, kini mengalir deras sebagai topeng kesedihan. Aku menjatuhkan diri di samping ranjang, memeluk tubuh ibu yang mulai mendingin, dan membiarkan raungan duka yang tulus bercampur dengan teror yang membisu keluar dari tenggorokanku. Itu adalah penampilan terbaik dalam hidupku, didorong oleh adrenalin dan insting bertahan hidup yang paling primitif. Di tengah isak tangis palsu mereka, ayah dan Bima mendekat. Bima merangkul bahuku, sebuah sentuhan yang membuat kulitku merinding. Sudah, Dik, ikhlaskan. Ibu sudah tidak sakit lagi, bisiknya. Suaranya terdengar begitu tulus hingga membuatku mual. Ia adalah seorang master manipulator. Seorang sosiopat yang sempurna. Ayah hanya berdiri mematung. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong. Ia bukan lagi seorang pelaku di mataku, melainkan korban pertama, pion yang sudah telanjur terperangkap dalam papan catur anaknya sendiri. Permainan baru telah dimulai. Panggungnya adalah rumah duka kami sendiri. Beberapa jam berikutnya, rumah kami dipenuhi oleh sanak saudara dan tetangga. Ucapan bela sungkawa mengalir seperti sungai, membasahi kami dalam lautan simpati. Dan di tengah semua itu, Bima memainkan perannya dengan cemerlang. Ia adalah pilar kekuatan, kakak yang tegar,
yang mengurus semua persiapan pemakaman sambil menenangkan ayah yang tampak hancur dan menjagaku, adiknya yang rapuh. Setiap kali seseorang datang untuk memelukku, Bima selalu ada di dekatku. Matanya yang waspada tidak pernah lepas dariku. Ia akan merangkulku, mengelus punggungku, dan berkata, "Adik saya masih sangat syok. Mohon dimaklumi." Ia menggunakan kesedihanku sebagai perisai sekaligus sangkar. Siapa yang akan percaya pada seorang anak yang histeris karena duka? Setiap usahaku untuk membisikkan kebenaran akan dianggap sebagai igauan orang gila. Aku terisolasi di tengah keramaian. Aku harus menemukan bukti. Sesuatu yang lebih kuat dari ingatanku. Kertas itu. Peringatan terakhir ibu yang kutemukan di buku hariannya. Aku harus memastikannya aman. Dengan alasan ingin beristirahat sejenak, aku berhasil menyelinap ke kamarku. Pintu kukunci, memberiku beberapa detik privasi yang berharga. Tanganku gemetar saat merogoh saku celana yang kukenakan 2 hari lalu, yang teronggok di kursi. Kertas itu masih di sana. Tulisan tangan ibu yang gemetar terasa seperti satu-satunya jangkar di tengah badai ini. Tapi menyimpannya di kamar terlalu berisiko. Mereka bisa menggeledahnya kapan saja dengan alasan apapun. Aku butuh tempat yang lebih aman. Mataku berkeliling ruangan, dan berhenti pada bingkai foto lamaku di atas meja belajar. Foto masa kecil, saat aku tersenyum riang dengan gigi yang ompong. Dengan hati-hati, aku membuka bagian belakang bingkai itu, menyelipkan kertas yang terlipat kecil di antara foto dan papan penyangganya, lalu menutupnya kembali dengan rapat. Aman. Setidaknya untuk sementara. Saat aku kembali ke ruang tengah, aku melihat Bima sedang berbicara di telepon, membelakangiku. "Iya, Tante. Semuanya terjadi begitu cepat," kata dokter. "Jantungnya memang sudah sangat lemah." Darahku mendidih. Ia menyebarkan kebohongan itu dengan begitu mudah, menenun jaring narasi yang akan melindungi dirinya. Saat ia berbalik dan melihatku, ia tersenyum sedih. "Tante Rina menanyakan kabarmu," katanya. Aku hanya mengangguk. Aku harus menjaga jarak, tapi tidak boleh terlalu kentara. Aku duduk di sofa yang paling jauh, memeluk lututku, memainkan peran sebagai anak yang kehilangan dunianya. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan rumah kembali senyap, ketegangan terasa semakin mencekik. Ayah langsung masuk ke kamarnya, menutup pintu tanpa berkata apa-apa. Kini hanya tinggal aku dan Bima di ruang keluarga yang remang-remang. "Berat, ya?" tanyanya pelan, duduk di seberangku. Aku tidak menjawab. "Sekarang tinggal kita bertiga, Dik," lanjutnya. Suaranya terdengar lembut, tapi matanya berkilat dingin dalam cahaya lampu. "Kita harus saling menjaga." Itu bukan sebuah kalimat penghiburan. Itu adalah sebuah peringatan. Sebuah penegasan atas kendalinya. Ia memberitahuku bahwa tidak ada jalan keluar. Kami terikat bersama dalam tragedi yang ia ciptakan. Aku bangkit, ingin segera lari ke kamarku. Aku lelah, mau tidur. "Tunggu," katanya, menghentikan langkahku. Ia berjalan ke dapur dan kembali dengan segelas susu hangat di tangannya. Pemandangan yang sama seperti tadi pagi, namun kini 100 kali lebih mengerikan. Ia menyodorkan gelas itu padaku. "Aku tahu kamu susah tidur. Ini, minumlah, biar lebih tenang." Aku menatap gelas di tangannya, lalu beralih menatap matanya. Di sana, di balik topeng kepeduliannya, aku melihat secercah kemenangan. Ia sedang mengujiku, memaksaku untuk mempercayainya, menyerahkan diriku pada perhatiannya. Seluruh insting di tubuhku berteriak untuk lari, untuk melempar gelas itu ke wajahnya. Tapi aku tahu, itu akan menjadi sebuah deklarasi perang yang tidak bisa kumenangkan. Belum. Permainan ini adalah tentang kesabaran. Tentang siapa yang akan membuat kesalahan lebih dulu. Dengan tangan yang gemetar, aku mengambil gelas itu darinya. "Terima kasih, Kak," bisikku. Matanya tidak berkedip. Ia menungguku untuk meminumnya. Gelas itu terasa berat di tanganku, seolah bukan berisi susu, melainkan timah cair.
Kehangatannya yang seharusnya menenangkan justru terasa seperti panas yang mengancam. Mata Bima tertuju padaku, tajam dan penuh penantian. Sebuah tatapan predator yang sedang menikmati permainan kekuasaannya. Aku tahu aku berada di ujung tanduk. Menolak berarti membuka konfrontasi. Meminumnya bisa berarti menyerahkan nyawaku. Aku mengangkat gelas itu perlahan ke bibirku, memaksakan senyum kecil. Terima kasih, Kak. Kamu benar. Aku memang butuh ini. Aku memiringkan gelas itu dan membiarkan sedikit cairan hangat menyentuh bibirku, tidak menelannya. Rasanya hambar, seperti susu biasa. Tapi imajinasiku yang liar sudah membayangkan rasa pahit racun yang tersembunyi. Bima tersenyum puas, seolah ia telah memenangkan ronde ini. Tepat saat itu, aku bertindak. Aku pura-pura tersedak, batuk dengan keras, dan menjatuhkan gelas itu dari tanganku. Gelas itu tidak pecah di karpet tebal, tetapi isinya tumpah, menciptakan bercak putih yang besar. Oh, maaf. Tanganku licin sekali, kataku dengan napas terengah-engah, memainkan peran ceroboh dengan sempurna. Kemenangan di wajah Bima memudar, digantikan oleh kilatan amarah yang cepat ia sembunyikan. Tidak apa-apa, katanya. Suaranya sedikit tegang. Biar aku bersihkan. Kamu pergilah tidur. Kamu kelihatan sangat lelah. Aku mengangguk patuh dan segera berbalik menuju kamarku. Jantungku berdebar kencang karena nyaris celaka. Aku berhasil mengelak. Tapi aku tahu aku baru saja menggunakan satu dari sedikit keberuntunganku. Permainannya akan menjadi lebih berbahaya. Keesokan harinya adalah hari pemakaman. Seluruh rumah diselimuti oleh suasana duka yang pekat dan nyata bagi semua orang, kecuali bagi kami bertiga. Aku mengenakan pakaian hitam, wajahku kuatur sedemikian rupa hingga menampilkan kesedihan yang mendalam. Ayah tampak seperti mayat hidup, matanya merah dan bengkak, bergerak seperti robot yang dikendalikan oleh Bima. Dan Bima, ia adalah gambaran sempurna seorang anak yang berbakti, menyapa pelayat dengan tegar. Matanya sesekali berkaca-kaca pada saat yang tepat. Di pemakaman, aku berdiri di antara ayah dan Bima, terjepit dalam sandiwara mereka. Saat peti jenazah ibu diturunkan perlahan ke liang lahat, aku membiarkan air mataku mengalir. Kali ini, air mata itu tulus. Aku menangisi ibuku, menangisi nasibnya yang tragis, dan menangisi diriku sendiri yang terperangkap dalam neraka ini. Di tengah lautan wajah-wajah yang berduka, mataku mencari-cari secercah harapan. Dan aku menemukannya. Tante Rina, adik perempuan ibu. Ia berdiri agak jauh, menatapku dengan sorot mata yang berbeda dari yang lain. Bukan hanya kasihan, tapi juga kekhawatiran yang tajam, seolah ia bisa melihat ada sesuatu yang salah di balik topeng kesedihanku. Ia selalu menjadi orang yang paling peka di keluarga kami. Orang yang tidak mudah dibohongi. Aku harus menghubunginya. Aku harus mengambil risiko. Kesempatan itu datang saat prosesi tabur bunga. Para pelayat bergerak maju satu persatu, menciptakan sedikit kekacauan dan pergerakan. Bima sejenak teralihkan perhatiannya oleh seorang kerabat jauh yang menangis histeris. Ini adalah waktuku. Aku berjalan perlahan di belakang Tante Rina. Saat giliranku untuk menabur bunga, aku sengaja tersandung, tubuhku menabraknya pelan. Maaf, Tante, bisikku. Ia berbalik untuk menopangku. Tangannya memegang lenganku. Dalam sepersekian detik itu, saat wajah kami berdekatan dan terlindung dari pandangan orang lain, aku berbisik dengan cepat dan putus asa. Dia dibunuh. Aku dalam bahaya. Tolong aku. Mata Tante Rina melebar karena syok. Bibirnya sedikit terbuka. Tapi sebagai wanita yang cerdas, ia segera menguasai diri. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengencangkan pegangannya di lenganku sejenak. Sebuah penegasan tanpa kata bahwa ia mendengar dan mengerti, sebelum melepaskanku. Hati-hati, nak, katanya dengan suara normal, cukup keras untuk didengar orang di sekitar. Setelah itu, ia tidak lagi menatapku. Ia menjaga jarak, kembali memasang wajah duka. Tapi aku tahu, benih kecurigaan telah kutanam. Aku tidak lagi sendirian dalam pertarungan ini. Kembali ke rumah, suasana terasa lebih menyesakkan.
Rumah itu penuh dengan orang-orang yang berbagi kenangan tentang ibu, sementara pembunuhnya berkeliling menawarkan minuman dan makanan ringan. Aku duduk di sudut, mencoba membuat diriku tidak terlihat, sambil terus mengawasi Bima. Sore harinya, saat para tamu mulai berpamitan, Tante Rina mendekatiku untuk mengucapkan selamat tinggal. Bima, seperti biasa, segera berdiri di sampingku. Jaga dirimu baik-baik, ya, kata Tante Rina sambil memelukku erat. Pelukannya terasa lebih lama dari yang seharusnya. Saat ia melepaskanku, aku merasakan sesuatu yang dingin dan keras diselipkan ke dalam genggaman tanganku. Aku tidak perlu melihat untuk tahu apa itu. Sebuah kunci. Kalau kamu butuh apa-apa, butuh tempat untuk menenangkan diri, jangan ragu untuk datang ke rumah tante. Kapan saja, katanya, menekankan setiap kata sambil menatap lurus ke mataku, sebelum beralih ke Bima dengan senyum tipis. Jaga adikmu baik-baik, Bima. Pasti, Tante, jawab Bima, tersenyum ramah. Saat Tante Rina berjalan pergi, aku menggenggam kunci itu erat-erat di dalam sakuku. Itu bukan hanya kunci rumahnya. Itu adalah kunci kebebasanku. Sebuah jalur pelarian telah terbuka. Sekarang, aku hanya perlu menemukan waktu yang tepat untuk berlari. Malam turun seperti kain kafan yang menyelimuti rumah kami. Setelah tamu terakhir pergi, keheningan yang tersisa jauh lebih menakutkan daripada keramaian tadi siang. Itu adalah keheningan yang tegang, penuh dengan kata-kata yang tak terucap dan ancaman yang tak terlihat. Ayah sudah mengunci diri di kamarnya, menyerah pada dunianya yang hancur. Tinggallah aku dan Bima, dua narapidana yang saling mengawasi di dalam penjara yang sama. Di kamarku, aku menggenggam kunci dari Tante Rina. Benda logam yang dingin itu terasa seperti satu-satunya hal nyata di dunia yang telah menjadi mimpi buruk. Ini bukan lagi hanya sepotong logam. Ini adalah harapan, janji kebebasan, dan satu-satunya jalan keluar. Aku tahu aku tidak punya banyak waktu. Bima mungkin tidak tahu apa yang aku bisikan pada Tante Rina, tapi aku yakin ia merasakan perubahannya. Kewaspadaannya meningkat 100 kali lipat. Rencanaku harus sempurna. Aku tidak bisa begitu saja berjalan keluar dari pintu depan. Ia akan menghentikanku. Pelarian ini harus dilakukan di tengah malam, saat ia tertidur lelap. Jendela kamarku di lantai 2 terlalu tinggi. Pintu depan terlalu berisik. Satu-satunya pilihan adalah pintu belakang yang mengarah ke taman, yang jarang digunakan dan engselnya tidak berderit. Aku mulai memetakan rute di kepalaku, turun tangga dengan tanpa suara, melewati ruang makan yang gelap, menuju dapur, dan membuka kunci pintu belakang. Setiap langkah penuh dengan risiko. Selanjutnya, bukti. Aku harus membawa peringatan terakhir ibu. Tanpa itu, ceritaku hanyalah omong kosong seorang gadis yang berduka. Dengan tangan gemetar, aku membuka kembali bingkai foto di mejaku. Kertas kecil itu masih di sana. Aku melipatnya sekecil mungkin dan menyembunyikannya di saku dalam jaket yang akan kukenakan. Aku tidak bisa membawa tas atau koper. Itu akan terlalu mencurigakan jika rencanaku gagal. Hanya jaket, kunci, dan kertas ini. 3 benda yang akan menentukan hidup dan matiku. Pengawasan Bima menjadi semakin menyesakkan. Setiap 1 jam sekali, ia akan mengetuk pintuku dengan alasan-alasan sepele. Dik, kamu mau teh? Dik, kamu butuh selimut lagi? Setiap ketukan membuat jantungku melompat ke tenggorokan. Ia tidak sedang menawarkan bantuan. Ia sedang memeriksa, memastikan aku tetap di dalam sangkarku. Puncaknya adalah ketika ia membuka pintu kamarku tanpa mengetuk sama sekali. Saat itu, aku sedang berlutut di lantai, baru saja menyembunyikan kembali kertas itu di bingkai foto untuk sementara. Aku terlonjak kaget, dan bingkai itu jatuh dari tanganku dengan suara gedebuk pelan di atas karpet. Lagi apa? Tanyanya. Matanya menyapu seluruh ruangan, berhenti sejenak pada bingkai foto yang tergeletak. Cuma lihat-lihat foto lama ibu. Jawabku, suaraku bergetar. Aku segera memungut bingkai itu, memeluknya erat di dadaku. Aku kangen ibu. Ia menatapku lama, tatapan yang sulit kuartikan. Ada kecurigaan di sana, tapi juga sesuatu yang lain,
sesuatu yang hampir menyerupai penyesalan, sebelum akhirnya topeng dingin itu kembali terpasang. "Jangan terlalu larut dalam kesedihan," katanya datar. "Besok kita harus mulai mengurus surat-surat. Istirahatlah." Lalu ia menutup pintu, meninggalkanku dengan napas yang memburu. Aku tahu aku harus pergi malam ini juga. Tapi ada satu hal lagi yang mengganjal. Ayah, apakah ia korban tak berdaya atau kaki tangan yang diam? Aku harus tahu. Aku butuh kepastian sebelum aku meninggalkannya. Dengan langkah pelan, aku menyelinap ke ruang kerjanya. Aku menemukannya duduk di kursinya yang besar, menatap kosong keluar jendela. Sebotol whisky setengah kosong berdiri di atas meja. "Ayah?" panggilku pelan. Ia menoleh, matanya merah dan tidak fokus. "Ada apa?" Aku mendekat, berdiri di sampingnya. Apa kita akan baik-baik saja?" tanyaku, sebuah pertanyaan sederhana yang memuat 1000 makna. Ia tidak menatapku. Pandangannya kembali ke kegelapan di luar jendela. Ia menghela napas panjang. Napas seorang pria yang kalah. "Ikuti saja apa kata kakakmu," gumamnya. Suaranya serak. "Bima tahu apa yang terbaik untuk keluarga ini sekarang." Jawaban itu menghancurkan sisa harapan terakhirku. Ayah tidak akan menolongku. Ia telah menyerahkan kendali sepenuhnya kepada Bima, entah karena takut atau karena rasa bersalah. Aku sendirian. Aku kembali ke kamarku. Keputusanku sudah bulat. Aku mengenakan jaketku, memastikan kunci dan kertas itu aman di sakuku. Aku duduk di tepi tempat tidur, dalam kegelapan total, tidak berani menyalakan lampu. Aku hanya menunggu. Menunggu suara dengkuran Bima dari kamar sebelah. Menunggu denting jam di dinding yang menandakan jam 2 pagi. Menunggu waktu yang tepat untuk berlari demi hidupku, meninggalkan rumah yang bukan lagi tempat berlindung, melainkan sebuah makam yang menunggu korban berikutnya. Setiap derit lantai dan desau angin di luar jendela terdengar seperti langkah kaki sang pembunuh yang mendekat. Waktu merayap dengan lambat. Setiap detiknya terasa seperti 1 jam. Aku duduk mematung di tepi tempat tidurku. Seluruh indraku menajam dalam kegelapan. Satu-satunya suara adalah detak jantungku sendiri yang berdebar begitu kencang hingga aku takut Bima bisa mendengarnya dari kamar sebelah. Aku menajamkan telinga, mencoba menembus dinding, mencari tanda bahwa ia sudah terlelap. Setelah apa yang terasa seperti selamanya, aku mendengarnya, suara dengkuran yang pelan dan teratur. Itu adalah sinyal yang kutunggu. Jam digital di mejaku menunjukkan pukul 2.17 pagi. Inilah saatnya. Aku bangkit tanpa suara. Kakiku terasa seperti jeli. Aku tidak memakai sepatuku. Hanya kaos kaki tebal untuk meredam suara langkah. Setiap gerakanku perhitungkan. Setiap tarikan napasku tahan. Membuka pintu kamarku adalah rintangan pertama. Aku memutar knopnya dengan gerakan paling lambat yang bisa kulakukan. Menahan napas saat terdengar bunyi klik pelan yang di telingaku terdengar seperti letusan senjata. Aku berhenti. Mendengarkan. Dengkuran Bima masih terdengar stabil. Aku aman. Lorong lantai atas gelap gulita. Hanya seberkas cahaya bulan pucat yang menyelinap masuk dari jendela di ujung. Bayangan perabotan tampak seperti monster yang mengintai, siap menerkam. Aku berjalan merayap, menempel ke dinding, menghindari titik-titik di lantai kayu yang aku tahu akan berderit. Anak tangga adalah musuh terbesarku. Masing-masing dari mereka adalah potensi pengkhianatan. Aku menuruni satu persatu, menumpukan berat badanku di bagian tepi yang paling menempel ke dinding, berdoa agar kayu tua itu tidak mengerang. 1 anak tangga, 2, 3 jantungku terasa akan meledak. Aku bisa merasakan keringat dingin membasahi pelipisku. Aku berhasil sampai di lantai bawah. Ruang makan yang kulalui terasa seperti lapangan terbuka yang berbahaya. Aku bersembunyi di balik bayangan meja makan besar. Mataku melesat ke segala arah, mengantisipasi gerakan sekecil apapun. Dari sini, aku bisa melihat pintu kamar ayah yang tertutup rapat. Ada rasa sakit yang menusuk hatiku saat memikirkannya. Tapi aku harus terus maju. Dapur adalah tujuan berikutnya. Udara di sana terasa lebih dingin. Cahaya bulan dari jendela dapur membuat pisau-pisau di blok kayu di atas meja berkilauan sinis.
Aku mengabaikannya dan langsung menuju pintu belakang. Aku bisa melihatnya. Gerbang menuju kebebasanku. Hanya beberapa langkah lagi. Saat itulah aku mendengarnya. Suara dengkuran dari kamar Bima berhenti. Aku membeku. Seluruh tubuhku menegang. Keheningan total kini terasa 1000 kali lebih menakutkan daripada suara dengkurannya. Apakah ia terbangun? Apakah ia mendengarku? Aku menahan napas. Tidak berani bergerak sedikit pun. Kemudian, kudengar suara derit pelan dari lantai atas. Suara langkah kaki. Ia bangun. Ia turun. Panik menjalari diriku. Tidak ada waktu untuk mencapai pintu. Aku harus bersembunyi. Mataku liar mencari tempat, dan berhenti pada ruang sempit di bawah tangga, tempat kami biasanya menyimpan sepatu bot dan payung tua. Tanpa berpikir 2 kali, aku menyelipkan diriku ke dalamnya, menarik beberapa payung di depanku sebagai kamuflase, dan meringkuk sekecil mungkin dalam kegelapan yang berbau apek. Langkah kakinya semakin dekat, menuruni tangga dengan perlahan. Aku bisa melihat siluetnya melalui celah di antara payung. Ia berhenti di kaki tangga, hanya beberapa meter dari tempat persembunyianku. Aku menutup mataku, yakin ia akan menemukanku. Aku bisa mendengar napasnya. Waktu seolah berhenti. Siapa di sana? Suaranya memecah keheningan, dingin dan penuh ancaman. Aku tidak bergerak. Aku bahkan tidak bernapas. Ia diam sejenak, seolah mendengarkan. Lalu, ia berjalan. Bukan ke arahku, tapi ke dapur. Aku mendengar suara lemari es dibuka, lalu suara air dituangkan ke dalam gelas. Ia hanya haus. Jantungku yang tadinya berhenti, kini mulai berdetak lagi dengan liar. Ia tidak langsung kembali ke atas. Ia berdiri di dapur selama beberapa menit, menyesap airnya perlahan. Aku bisa merasakan tatapannya menyapu kegelapan ruang makan. Ia curiga. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Akhirnya, setelah siksaan yang terasa abadi, aku mendengar ia meletakkan gelasnya dan langkah kakinya menjauh, kembali menaiki tangga. Aku menunggu sampai aku mendengar pintu kamarnya ditutup. Aku tidak memberinya kesempatan kedua. Begitu aku yakin ia sudah kembali ke kamar, aku melesat keluar dari tempat persembunyianku. Adrenalin memompa seluruh tubuhku. Aku berlari tanpa suara ke pintu belakang. Tanganku gemetar hebat saat mencoba memasukkan kunci ke lubangnya. Gagal. Aku mencoba lagi, memaksakan diriku untuk tenang. Klik. Kunci pertama terbuka. Masih ada grendel geser. Dengan dorongan kuat, aku membukanya. Pintu terbuka dengan derit pelan. Udara malam yang dingin menerpa wajahku, terasa seperti sambutan dari dunia luar. Tanpa menoleh ke belakang, aku melangkah keluar, menutup pintu sepelan mungkin, dan berlari. Aku berlari melintasi taman belakang yang basah oleh embun, melompati pagar rendah di ujung, dan terus berlari di jalanan yang sepi. Aku tidak tahu di mana rumah Tante Rina, tapi aku tahu arah umumnya. Aku hanya perlu terus berlari menjauh dari rumah neraka itu, dengan bisikan terakhir ibu sebagai satu-satunya kompas penunjuk jalanku. Setiap tarikan napas terasa seperti sayatan pisau di paru-paruku yang terbakar. Kakiku bergerak secara otomatis, didorong oleh sisa-sisa adrenalin dan ketakutan purba. Jalanan yang gelap dan sepi terasa seperti labirin tanpa ujung. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berlari. Yang aku tahu hanyalah aku harus terus menjauh dari rumah itu, dari bayangan Bima. Akhirnya, di ujung sebuah jalan yang remang-remang, aku melihatnya. Rumah Tante Rina. Sebuah rumah sederhana dengan taman kecil yang terawat baik, kini tampak seperti benteng teraman di seluruh dunia. Dengan sisa tenaga terakhir, aku berlari menuju pintunya dan menggedor dengan panik, tidak peduli jika aku membangunkan seluruh lingkungan. Tante Rina, tolong, teriakku, suaraku serak dan putus asa. Lampu di dalam menyala, dan beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Wajah Tante Rina yang mengantuk langsung berubah menjadi cemas dan kaget melihat keadaanku. Aku basah oleh keringat dan embun, rambutku acak-acakan, dan mataku liar karena teror. "Ya Tuhan, Nak, ada apa?" tanyanya,
segera menarikku masuk dan mengunci pintu di belakang kami. Begitu berada di dalam kehangatan rumahnya, kakiku lemas. Aku jatuh berlutut di lantai. Seluruh tubuhku gemetar tak terkendali. Isak tangis yang kutahan selama berhari-hari akhirnya pecah, keluar dalam raungan yang menyakitkan. Tante Rina tidak banyak bertanya. Ia membantuku berdiri, mendudukkanku di sofa, dan menyelimutiku dengan selimut tebal. Ia membuatkanku teh hangat dan duduk di sampingku, menunggu dengan sabar sampai isak tangisku mereda menjadi isapan tangis yang pelan. "Sekarang, ceritakan pelan-pelan," katanya lembut. Tangannya mengusap punggungku. Dengan suara bergetar, aku menceritakan semuanya. Dimulai dari penemuan kertas di dalam bingkai foto, percakapan terakhir ibu, susu beracun, pengawasan Bima yang mencekik, hingga pelarianku yang nyaris gagal. Aku merogoh sakuku dan mengeluarkan kertas kecil yang sudah lecek itu, menyerahkannya pada Tante Rina. "Hati-hati, di rumah ini ada pembunuh." Ia membacanya, dan wajahnya yang penuh kasih berubah menjadi keras seperti batu. Tidak ada keraguan di matanya, hanya kemarahan yang dingin dan pemahaman yang mengerikan. "Aku tahu," bisiknya, lebih pada dirinya sendiri. "Aku selalu merasa ada yang salah dengan anak itu." Tanpa berkata apa-apa lagi, ia bangkit, mengambil ponselnya, dan berjalan ke sudut ruangan. Aku bisa mendengar suaranya yang tegas dan jelas saat ia berbicara dengan polisi, melaporkan adanya ancaman pembunuhan dan meminta mereka segera datang ke rumahku. Rumah neraka itu. Setelah selesai menelepon, ia kembali duduk di sampingku. Keheningan menyelimuti kami sejenak sebelum ia menatapku dengan tatapan sedih yang mendalam. "Ada sesuatu yang harus kamu ketahui," katanya pelan. "Sesuatu yang ibumu dan ayahmu sembunyikan seumur hidupmu untuk melindungimu." Aku menatapnya, bingung. "Bima, dia bukan kakak kandungmu." Dunia di sekitarku seakan berhenti berputar. Kata-kata itu tidak masuk akal. "Apa maksud tante?" "Tentu saja dia kakakku." Tante Rina menggeleng. "Tidak, sayang. Bertahun-tahun yang lalu, sebelum kamu lahir, ibumu mengalami kejadian yang sangat buruk. Ada seorang pria yang menyakitinya. Pria itu terobsesi padanya dan tidak bisa menerima penolakan." Air mata mulai menggenang di matanya. Polisi berhasil menangkap pria itu, tapi trauma itu tidak pernah benar-benar hilang. Beberapa tahun kemudian, kami mendengar kabar bahwa pria itu meninggal di penjara, meninggalkan seorang putra kecil yang sebatang kara. Ayahmu, dengan hati yang terlalu baik dan rasa bersalah yang tidak pada tempatnya, memutuskan untuk mengadopsi anak itu. Ia pikir, dengan membesarkan anak itu dengan baik, ia bisa menebus penderitaan yang dialami ibumu. Napasaku tercekat. "Anak itu, Bima." Tante Rina mengangguk. Mereka membesarkannya sebagai putra mereka sendiri, memberinya segalanya. Tapi kebencian sudah berakar terlalu dalam. Entah bagaimana, Bima mengetahui siapa ayah kandungnya dan apa yang terjadi. Dia tumbuh dengan dendam, menyalahkan ibumu atas nasib ayahnya. Dia berpura-pura menjadi anak yang baik, sambil diam-diam merencanakan balas dendam untuk menghancurkan keluarga kita dari dalam dan menguasai semua yang kita miliki. Semuanya tiba-tiba menjadi sangat jelas. Tatapan dingin Bima, kekejamannya yang tersembunyi, kepasrahan ayah. Ayahku tidak bersekongkol. Ia adalah tawanan. Ia terjebak dalam rasa bersalahnya sendiri, terlalu takut untuk mengakui bahwa kebaikannya telah membawa monster ke dalam rumah kami. Dan ibuku, ia hidup dalam ketakutan setiap hari, mencoba melindungiku dari kebenaran yang mengerikan. "Jadi, ibu meninggal bukan karena sakit?" bisikku, meskipun aku sudah tahu jawabannya. "Aku yakin tidak," jawab Tante Rina. Suaranya bergetar karena marah. Dia meracuninya perlahan-lahan, membuatnya tampak seperti penyakit. Dan dia akan melakukan hal yang sama padamu dan ayahmu. Sebuah kenyataan yang dingin dan tajam menusukku. Seluruh hidupku adalah sebuah kebohongan. Pria yang kupanggil kakak adalah putra dari monster yang telah menyakiti ibuku, dan ia telah menyelesaikan apa yang dimulai oleh ayahnya. Di kejauhan, aku mendengar suara sirene polisi yang semakin mendekat.
Suara itu bukan lagi terdengar menakutkan, melainkan seperti musik pembebasan. Aku tidak lagi berlari. Pertarungan telah berakhir. Aku bersandar di bahu Tantrina, membiarkan diriku akhirnya merasa aman. Fajar mulai menyingsing di luar jendela, mengusir kegelapan malam. Aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Luka ini akan membekas selamanya. Tapi aku selamat. Aku hidup. Dan aku akan memastikan keadilan untuk ibuku terpenuhi, demi bisikan terakhirnya yang telah menyelamatkan nyawaku.